Selamat siang, Siang. Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Saya akan membawakan materi mengenai menghindari konflik di hadapan anak. Mari kita simak videonya. Setelah menyimak video tersebut, kira-kira dari Bapak Ibu apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Berantem di depan anak. Terus ada Berdiskusi lagi? pada saat anak tidak ada di rumah atau sedang tidur. Iya, betul. Baik, dari video yang tadi ditayangkan ada beberapa hal. Yang pertama, Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi. Dan yang kedua, sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan anak menjadi agresif, berperilaku kasar, dan konsentrasi belajarnya akan terganggu. Lalu menjadi penakut dan merasa tidak senang berada di rumah. Menjadi orang tua yang lebih baik adalah menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Jadi dari video tersebut menceritakan bagaimana Ibu Rusli meminta motor kepada bapaknya. Sedangkan dari pihak bapaknya berpendapat bahwa motor itu tidak diperlukan karena lebih baik uangnya ditabung lebih dahulu. Nah, perdebatan itu tidak boleh dilakukan di hadapan anak. Sebaiknya perdebatan itu didiskusikan di belakang anaknya, tidak di hadapan anak-anaknya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana cara menghindari pertengkaran karena pasti pertengkaran tidak terelakkan. Namanya salah satu pasangan sudah emosi, sedangkan di satu sisi ada anak-anak di rumah. Itu bagaimana menurut Bapak Ibu? Ya gimana Bu Susah, Anissa? soalnya kan Susahnya? kalau emosi itu kan refleks ya Pak ya. Jadi kadang refleks aja. Refleks. Nah, untuk Ibu Anissa, bagaimanapun kita nanti tersulut emosi, harus tetap bersabar atau menahan amarah. Anak itu adalah cerminan orang tua. Jika kita tersulut emosi, berkata kasar, berperilaku kasar terhadap anak, pasti nanti anak itu tumbuh kembangnya pun akan seperti itu juga. Adapun cara untuk menahan amarah itu, diantaranya Bapak Ibu itu harus pertama coba menenangkan diri dan tidak terpancing emosi. Iya. Ya. Lalu menarik nafas yang panjang, berhitung di dalam hati, berdoa, meminum segelas air dan tetap tersenyum. Lalu juga ada cara yaitu untuk senam wajah. Senam wajah itu dilakukan dengan gerakan senyum. Coba saya ingin melihat Bapak Ibu senyumnya bagaimana. Oke, untuk ibu-ibunya cantik-cantik ya. Bapaknya juga ganteng. Lalu tertawa dari pelan hingga terbahak-bahak. Oh, terima kasih, sudah boleh duduk lagi Bapak Ibu. Sebagai seorang suami istri atau orang tua harus bisa mengendalikan emosi di hadapan anak. Saya ingin mendengar dari ketua kelompok untuk menyampaikan apa yang sudah kita pelajari. Kesimpulannya, setelah saya menonton video dan mengikuti kegiatan ini, yang pertama kita harus sabar, terus yang kedua kita harus mendidik anak bersama-sama bersama suami dan keluarga lainnya. Terus yang nomor 3, kita harus menjaga perasaan anak, berpikir positif, menunjukkan perilaku positif di depan anak. Itu saja sih dari Beri saya. tepuk tangan dulu untuk Bu Yuna. Jadi hal yang kita pelajari yang pertama pada sesi pengasuhan dan pendidikan anak ini, yang pertama adalah sikap dan perilaku orang tua. Lalu yang kedua,
orang tua yang baik harus memiliki konsep diri yang positif. Terus yang berikutnya, orang tua yang baik penuh kasih sayang dan tidak melakukan kekerasan. Lalu melibatkan ayah dalam pengasuhan sehari-hari. Lalu membuat keputusan bersama antara suami dan istri, pasangan, dan melaksanakannya dengan konsisten. Lalu menghindari konflik di hadapan anak. Terima kasih Bapak Ibu sudah boleh hadir dalam pertemuan kegiatan kita kali ini. Terima kasih.